warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Letistia Putri. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya correlative conjunction itu. Jadi, correlative conjunction itu merupakan kata hubung atau kata sambung yang berpasangan. Nah, biasanya digunakan untuk menyambungkan antara dua kata, dua frasa, ataupun dua klausa. Elemen kalimat yang dihubungkan biasanya tuh bersifat paralel ataupun kedudukannya tuh sejajar secara struktur gramatikalnya. Biasanya tuh disebut juga sebagai paired conjunction sih. Nah, maksud dari struktur yang sama tadi yaitu kata benda dihubungkan dengan kata benda lagi, kata sifatnya dihubungkan dengan kata sifat lagi, dan kata kerja pun dihubungkan dengan kata kerja lagi. Di sini saya Olivia. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam correlative conjunction yang setelah tadi dibicarakan oleh Devira tentang pengertian correlative conjunction. Di sini ada macam-macamnya juga. Kata hubung yang ada di correlative conjunction yang pertama ada both dan and, ada not only dan but also, ada either dan or, ada neither dan nor. Conjunction tersebut selalu berhubungan seperti both pasti selalu berhubungan dengan and, but only selalu berhubungan dengan but also, either juga selalu berhubungan dengan or, neither juga selalu berhubungan dengan nor. Selanjutnya, konsekuensi kehadiran correlative conjunction perpasangan itu yang pertama, harus adanya kesetaraan di antara elemen yang dipasangkan. Dan yang kedua, harus ada penyesuaian subjek dalam kalimat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Halo semuanya, saya Amelia akan menjelaskan pengertian correlative conjunction both and. Both and ini sendiri memiliki arti keduanya, baik titik-titik maupun titik-titik. Ketika both and digunakan untuk menghubungkan dua buah subjek, maka verb yang harus digunakan harus berbentuk plural atau jamak. Contohnya, adapun contoh dari correlative conjunction both and ini yaitu both my mother and my father were in Bandung last week. Pasangan both ini menghubungkan subjek yang sama yaitu my mother dan my father. Karena adanya dua subjek yang sama, maka subjek yang tersusun dari plural nouns ini harus diikuti oleh predikat yang didahului kata kerja bantu untuk plural, yaitu were. Adapun kalimat tersebut berbentuk past tense dengan ciri past tense-nya yaitu last week. Hai guys, saya Dina Nabila. Di sini saya mau menjelaskan tentang cara penggunaan correlative conjunction yang kedua, yaitu not only but also. Not only but also ini di dalam bahasa Indonesia artinya tidak atau bukan hanya titik-titik tetapi juga. Kata hubung ini menghubungkan dua kata sejenis seperti kata benda dengan kata benda lainnya, kata sifat dengan kata sifat lainnya. Contohnya, she not only sings but also dance. Nah, ini menghubungkan dua kata kerja, sings dan dance. Fungsinya S di belakang kata kerja sings dan dance ini untuk menjaga kesetaraan kata kerja tersebut. Dalam penggunaan not only but also juga harus memperhatikan kesetaraan subjek dengan kata kerja, terutama subjek kata benda setelah but also. Contohnya, not only Tini but also Nick sweeps the floor. Karena subjek kata benda setelah but also adalah singular pronoun, maka kata kerja sweep menyesuaikan sama subjek tersebut dan gantinya menjadi sweeps, mengikuti aturan pada simple present tense. Sering terjadi kesalahan pada penggunaan not only but also seperti dalam contoh berikut, yaitu she not only work at a restaurant but also work at a bookstore. Pada kalimat tersebut, kata yang dihubungkan dengan not only itu bukan kata kerja si work ini, tetapi keterangan tempat restoran dan a bookstore, sehingga letak not only seharusnya setelah kata kerja work. Jadi yang benar contohnya itu she work not only at a restaurant but also work at a bookstore. Contoh terakhir ada he only visited Australia but also New Zealand. Pada kalimat tersebut, karena yang dihubungkan adalah dua keterangan tempat, maka letak not only seharusnya ada di setelah kata visited. Jadi contoh yang benarnya itu adalah he visited not Australia but also New Zealand. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Delia Widya.
saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang cara penggunaan either or. Nah, either or ini kalau dalam bahasa Indonesia memiliki makna serupa, yaitu antara atau, yang dimana mengarah pada dua pilihan yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu kayak seperti kan either or ini kan harus memilih antara mau option yang pertama atau option yang kedua. Nah, kalau either or ini intinya mah kita ibaratkan tuh kayak seperti labil gitu. Masih belum bisa menentukan mau milih yang option pertama atau option yang kedua. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang kata benda atau nouns. Yang dimana contohnya itu seperti ini. You can either apple or banana. Nah, di sini kan harus menentukan gitu, antara apel sama banana. Masih ada dua option kan, antara apple sama banana. Nah, untuk mengingat-ingatnya atau pattern atau pola gitu ya, kita di sini masukkan seperti either plus nouns plus or plus nouns. Nah, nouns di sini mana sih? Yaitu apple sama banana, nouns-nya tuh kata bendanya ya. Terus yang misal contoh kedua nih. Contoh kedua kita ambil seperti we have some money either to buy a new house or new car. Nah, di sini kan masih bingung gitu. Antara mau membeli new house atau new car. Di sini kan masih bingung gitu kan, mau memilih antara yang mana, mau memilih option yang pertama ataupun option yang kedua. Itu kata bendanya sama, kata bendanya itu new house and new car. Di sini menggabungkan yang dua kata benda, new house dan atau new car, itu kata bendanya. Nah, untuk yang kedua itu menggabungkan kata kerja atau verb ya. Contohnya itu misalkan seperti, nah untuk yang contoh verb ini, contohnya tuh seperti they are confusion either call or text the tour guide. Nah, di sini verbnya mana? Verb atau kata kerja gitu ya. Verbnya itu bagian call or text. Nah, itu tuh dua kata kerja ya. Nah, di sini tuh masih bingung gitu. Mau antara telepon atau kirim teks. Kirim teks di sini yaitu bisa lewat SMS atau lewat WA. Nah, untuk polanya kalau verb ini atau kata kerja ini sama seperti yang nouns tadi. Cuman kan tadi kan nouns, sekarang diganti dengan verb. Yaitu polanya either plus verb plus or plus verb, seperti itu. Jadi intinya mah kalau either or itu bingung mau menentukan antara option yang pertama atau option yang kedua. Namun pada akhirnya mah harus bakal dipilih salah satu gitu. Cuman pada saat itu masih belum bisa menentukan atau masih ragu dengan pilihannya, seperti itu. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini aku Fatia Salsabil. Aku mau ngejelasin contoh yang keempat, yaitu neither bla 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 nor. Jadi pasangan neither bla 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 nor itu adalah bentuk negatif dari pasangan either bla 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 or. Pasangan neither bla 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 nor ini digunakan untuk mengungkapkan penyangkalan atau negative statement tentang dua hal, orang, jenis, dan kata lainnya. Lalu contoh yang pertama di sini ada neither Andy nor his sister was at home. Nah, itu adalah bentuk penyangkalan dari sebuah tadi kata, yaitu sebuah negative statement. Lalu contoh yang kedua ada neither the teacher nor the students were in the classroom this morning. Itu juga adalah sebuah bentuk penyangkalan atau negative statement. Lalu kenapa sih yang pertama itu menggunakan was dan yang kedua menggunakan were? Yang pertama menggunakan was karena itu adalah sebentuk tunggal. Jika yang kedua menggunakan were adalah bentuk jamak. Nah, tentang neither bla 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 nor itu adalah intinya tentang penyangkalan atau negative statement yang tadi sudah diberikan contohnya. Sekian dari saya. Bye, terima kasih.